Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, berkreasi dengan senang hati. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Arif Waskito dari program studi desain produk Kitenas yang akan berbagi pengetahuan sederhana tentang usaha kita untuk menemukan solusi-solusi desain pada kegiatan pelaksanaan produk. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu proses kreatif atau metode kreatif yang memungkinkan untuk menghasilkan produk baru di industri kecil yang benar-benar berbeda dengan produk-produk yang biasa mereka lakukan. Kreativitas akan berperan pada ruang lingkup kerja di industri kecil pada bidang-bidang antara lain. 1. Kreatif dalam pengelolaan usaha. Setiap pelaku usaha akan membangun industrinya dengan memperhatikan komponen-komponen industri itu sendiri yang terdiri dari sumber daya manusia, modal usaha, aset, sistem produksi, dan komponen lainnya, di mana masing-masing sumber daya tersebut diproyeksikan agar membuat industri semakin besar. 2. Kreatif menemukan keunggulan-keunggulan produk. Khusus pada pengelolaan komoditi yang menjadi objek bisnisnya, setiap pelaku usaha akan membuat produk yang dihasilkannya memiliki keunggulan yang spesifik sehingga mampu bersaing dengan produk-produk kompetitornya. 3. Kreatif untuk menyusun strategi pemasaran. Usaha industri untuk dapat membuat komoditinya diterima pasar sesuai dengan target secara efektif tidak terlepas dari penyusunan strategi yang tepat dalam hal pemasaran. Hal-hal yang penting yang menjadi penentu ketepatan strategi marketing adalah faktor target user yang tepat, tempat pemasaran yang sesuai, penetapan harga jual yang kompetitif, dan produk dengan keunggulan yang spesifik. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan metode kreatif untuk mengembangkan produk di lingkungan industri kecil. 1. Penelaahan keterkaitan antara proses produksi dengan karakteristik material melalui proses pengkajian literasi dan eksperimentasi. 2. Pengetahuan dan pemahaman teknik-teknik produksi yang biasa dilakukan oleh industri untuk dimanfaatkan menjadi metode produksi dasar. 3. Proses pengembangan produk-produk baru sebagai produk diversifikasi. Hubungan antara sifat atau karakteristik teknis material dengan proses produksi yang digunakan dan pengetahuan dan pemahaman tentang teknik-teknik produksi alternatif akan menghasilkan imajinasi dan kepekaan dalam menemukan peluang atau inspirasi. Hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk-produk baru. Metode kreatif untuk pengembangan produk di lingkungan industri kecil. Satu, penelaahan proses produksi dan karakteristik material. Menguasai standar alur atau flowchart setiap proses produksi, memahami keterampilan produksi sumber daya manusia yang bekerja di industri, mengenali karakteristik atau sifat fisik mekanik material yang biasa digunakan di industri tersebut. Pengetahuan dan pemahaman tentang teknik-teknik produksi alternatif. Wawasan yang luas terhadap berbagai prinsip pembentukan, memahami teknologi yang digunakan, dan memahami prinsip kerja alat. Tiga, kepekaan dan imajinasi dalam menemukan peluang. Fokus dan jeli dalam menemukan setiap kelemahan maupun keunggulan dari suatu proses pembentukan yang dilakukan oleh industri. Penguatan imajinasi dalam memanfaatkan suatu teknik pembentukan untuk diterapkan pada komoditi lainnya. Pengamatan, wawasan, dan keterampilan akan menciptakan gagasan diversifikasi produk dari suatu proses produksi tertentu.
Teknik pembentukan yang biasa digunakan untuk membuat sebuah produk pada hakikatnya memiliki potensi untuk dapat diterapkan pada produk lainnya dengan memperhatikan hubungan antara sifat teknis material, alat, dan prosedur pembentukannya. Setiap material memiliki sifat fisik, mekanis, dan kimiawi yang berbeda-beda, dan setiap sifat tersebut akan saling mempengaruhi pada saat pembentukan wujudnya. Setiap benda atau produk yang melalui proses manufacturing, maka kemampuan mekanis, yaitu kemampuan menerima daya luar, sifat fisik, yaitu kemampuan dibentuk menjadi objek tridimensional, dan sifat kimiawi, yaitu kemampuan bereaksi dengan unsur kimia, harus diperhatikan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan fungsional atau kebutuhan emosional seperti yang telah ditetapkan pada konsep perancangannya. Metode Checking the Constant, yaitu metode desain yang menekankan pada kegiatan merekayasa elemen produksi yang bersifat tetap atau baku sebagai usaha untuk menemukan unsur kebaruan rupa atau fungsi sehingga dihasilkan keragaman atau diversifikasi produk. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menerapkan metode kreatif ini antara lain: 1. Pemahaman prinsip-prinsip alur produksi dan menemukan faktor atau elemen produksi yang bersifat baku atau tetap yang kemudian kita sebut sebagai konstanta proses. 2. Kejelian saat observasi dan identifikasi beragam komponen atau aspek desain sebagai variabel desain yang mempengaruhi kriteria produk. 3. Peka dalam menemukan potensi kebaruan yang memungkinkan dapat dihasilkan melalui kegiatan merekayasa konstanta proses tanpa merubah alur produksinya. Model persamaan matematis sebagai analogi proses kreatif konvensional. Angka 3 pada analogi metode kreatif ini berlaku sebagai elemen baku atau konstanta proses, yaitu elemen produksi yang tidak dapat digantikan pada proses pembentukan sebuah produk. Pada kegiatan produksi di industri, angka 3 ini dapat dicontohkan sebagai cetakan, dies, mold, atau matres. Huruf X adalah representasi dari variabel desain yang menjadi pertimbangan pada kegiatan perancangan suatu produk. Pada sebuah perancangan produk, nilai ini dapat ditunjukkan sebagai unsur warna, material, aksesoris, harga, atau lainnya yang sangat memungkinkan untuk diubah atau disubstitusikan. Sedangkan huruf Y adalah hasil dari proses perumusan kedua komponen baku dan komponen variabel yang menyebabkan terciptanya beragam karakter visual dari produk yang menjadi objeknya yang biasa disebut sebagai varian desain. Pada kegiatan desain konvensional, keragaman desain akan didapat dari pertimbangan yang dilakukan terhadap ketetapan fungsi elemen baku atau konstanta dengan alternatif unsur desain yang ditentukan sebagai variabel. Industri kecil seringkali berkreasi hanya melalui kegiatan modifikasi saja, yaitu upaya mengubah bagian kecil dari desain yang sudah ada dan membuat kombinasi alternatif elemen desain untuk menghasilkan perpaduan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Kombinasi antara elemen atau unsur desain seperti warna, harga, model, material, aksesoris, dan lainnya akan menghasilkan produk-produk dengan varian desain yang berbeda-beda namun memiliki unsur kesamaan, yaitu unsur bentuk yang serupa. Hal ini yang membuat produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil sering tampak serupa, bahkan dengan produk yang dihasilkan oleh industri yang berbeda.
merekayasa elemen produksi yang bersifat tetap atau konstanta proses untuk menghasilkan diversifikasi produk. Studi kasus yang dijadikan contoh penerapan metode Checking the Constant pada pemaparan kali ini adalah pembuatan produk-produk diversifikasi yang diadopsi dari proses produksi yang biasa dilakukan di industri alas kaki. Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi elemen konstanta prosesnya, kemudian melakukan rekayasa terhadapnya tanpa mengubah alur proses yang biasa dilakukan pada proses pembuatan sepatu. Bentuk kegiatan rekayasa yang dilakukan terhadap konstanta proses di industri alas kaki adalah merubah bentuk dasar tulas yang menyerupai kaki menjadi bentuk-bentuk geometri atau bentuk-bentuk organik. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan pada proses rekayasa elemen konstanta proses tersebut adalah terwujudnya pembentukan ruang atau objek tiga-dimensional yang berasal dari komponen-komponen dua dimensional. Proses perancangan produk. Kegiatan perancangan produk dimulai dengan pembuatan sketsa berdasarkan wujud cetakan baru, dan proses pembuatan produk-produk diversifikasi tersebut kemudian mengikuti alur produksi seperti yang dilakukan pada pembuatan sepatu pada umumnya. Untuk menghasilkan produk baru, maka cetakan yang awalnya berbentuk sepatu kemudian diubah menjadi bentuk geometri tiga-dimensional yang memiliki ruang dan dapat dijadikan produk pewadahan atau kontainer. Dengan menggunakan cetakan-cetakan berbentuk geometrik, maka akan memberikan peluang untuk menghasilkan produk-produk pewadahan dengan fungsi dan alternatif variasi yang beragam pula. Metode Checking the Constant ini dapat menunjukkan bahwa elemen produksi baku berupa produk cetakan atau tulas yang awalnya tidak pernah tersentuh peristiwa kreasi, maka sekarang memungkinkan untuk diubah-ubah sehingga mampu menghasilkan beragam produk dengan fungsi yang berbeda. Kesimpulan. 1. Proses produksi di industri dilakukan berdasarkan kegiatan yang bersifat sistematis dan baku. 2. Banyak industri yang masih fokus pada kegiatan produksinya saja. 3. Konsep pengembangan produk atau proses kreatif tidak hanya dapat dilakukan pada elemen-elemen variabel desainnya saja, yaitu visual, material, struktur, dimensi, dan lain-lain, tapi dapat pula dikembangkan dari elemen bakunya atau elemen konstan, khususnya dengan merekayasa teknik produksinya. 4. Pembuatan produk-produk kontainer yang menjadi studi kasus di atas merupakan contoh pengembangan diversifikasi produk yang memanfaatkan kemampuan produksi di suatu industri. 5. Pengembangan desain produk yang dilakukan dengan mengubah elemen baku pada proses produksinya mampu menghasilkan orisinalitas produk. Rekomendasi dari kegiatan penelitian ini antara lain, yang pertama adalah potensi kreativitas di industri kecil harus terus digali dan dikembangkan agar dapat membantu meningkatkan daya saing produknya. Yang kedua, proses kreatif harus banyak dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya dalam mengembangkan konsep produksinya. Yang ketiga, pengembangan produk yang didapat dari kegiatan rekayasa pada elemen-elemen baku atau elemen konstannya berpeluang untuk mendapatkan orisinalitas produk. Yang keempat, industri perlu meningkatkan pengetahuan tentang beragam proses produksi otomotif agar mendapatkan banyak inspirasi untuk menghasilkan produk-produk baru.
Tuliskan pendapat Anda tentang paparan singkat di atas pada kolom komentar di bawah ini. Dan sampaikan hal-hal yang memerlukan penjelasan detail dari bagian-bagian yang belum Anda pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jadikanlah pengetahuan sekecil apapun itu sebagai sebuah pencerahan. Dan kemudian perkayalah, agar pengetahuan tersebut menjadi inspirasi yang membagikan keingintahuan Anda. Selamat berkreasi. Salam kreatif, berkreasi dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.